Shalom, Bapak Ibu terkasih yang ada di Zoom maupun Bapak Ibu yang mengikuti dari link YouTube nanti untuk mendengarkan. Kita bersyukur karena kembali bertemu di Selasa 21 Januari 2025 ini. Kita akan awali pertemuan kita dengan doa oleh Bapak terkasih Pak Detri. Monggo Pak Tri. Doa. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Maha besar, maha kasih Allah surgawi yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu akan aktivitas kami. Kau izinkan kami semua menapaki hari baru hari Tuhan yang sehat jasmani, sehat rohani. Dan Engkau berkenan menghimpunkan kami dalam kegiatan persekutuan doa pada hari ini. Berdoa Tuhan sama kami semua, sehingga kami diberikan cerahkan hati kami masing-masing. Berkatilah doakan yang akan mengantarkan firman-Mu dan memberikan pencerahan bagi Tuhan kami semua. Menserahkan bahan aktivitas kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Dan kepada saudara-saudara kami yang belum hadir, dan yang Kau berkenan menuntut mereka satu persatu, yang boleh bersama-sama kami bersekutukan firman bersama. Inilah Tuhan, dosa dan kesalahan kami, manakala kami lakukan hal itu, hingga membuat persekutuan kami ini Tuhan terima. Di dalam nama yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Matur nuwun Pak Tri. Bapak Ibu terkasih, pembacaan Alkitab kita pada hari ini sesuai salah satu bacaan harian dari Sinode 1 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 17. 1 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 17. Akan dibacakan oleh Bapak terkasih Pak Pri dan Bude Puji. Monggo Bapak dan Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan 17. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas anugerah Allah yang diberikannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam karunia apapun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Saya lanjutkan ayat yang 11 sampai 17. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan
bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Matur nuwun Bapak Ibu terkasih. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang melakukan, mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Shalom Bapak Ibu terkasih yang ada di Zoom, dan shalom buat kita yang mendengarkan di Halo. Ya, salah satu bacaan kita kali ini, salah satu bacaan yang sering kita baca ketika berbicara konteks gereja ya Bapak Ibu terkasih. Dan ketika bacaan ini tiba kepada kita, sebenarnya dengan tema besar pada minggu ini terkait harapan yang datang dari kepedulian, apa hubungannya dengan konteks gereja? Sebenarnya konteks bacaan kita hari ini itu tentang bagaimana Paulus yang sedang meneguhkan jemaat di Korintus yang saat itu kondisinya terpecah-pecah. Kondisinya terjadi perselisihan, terjadi penggolongan-penggolongan yang kalau kita lihat sekilas tadi dalam bacaan kita, ada yang merasa golongan A, B, C, D gitu ya, yang disebutkan dalam konteks bacaan kita tadi, sehingga justru bukan lagi fokusnya pada Kristus sang penyelamat kita, tapi kepada manusia yang memimpin gitu ya. Nah, kenapa ini yang menjadi peneguh di tengah tema besar kita, kepedulian mendatangkan harapan? Karena pada akhirnya ketika ada perselisihan biasanya itu mengikis kepedulian satu dengan yang lainnya ya, Bapak Ibu terkasih ya. Ketika ada yang merasa aku bukan bagian dia dan dia bukan bagian aku, maka itu akan mempengaruhi bagaimana kita mempraktekkan sikap peduli kita terhadap satu dengan yang lainnya. Nah, ketika terjadi masalah dalam sebuah jemaat, maka biasanya prakteknya akan lebih banyak orang-orang yang sesama pengikut Kristus lebih mudah mengeluh dan mengkritik daripada memikirkan apa yang menjadi solusi atau upaya perbaikan. Nah, untuk itulah Paulus meneguhkan dalam suratnya ini agar menguatkan jemaat diawali dengan mengucap syukur. Kenapa diawali dengan mengucap syukur? Karena ia mau menyoroti bahwa perselisihan itu terjadi karena sebenarnya orang-orang semakin bijak, semakin pintar, semakin punya karunia macam-macam, sehingga ya namanya manusia kalau semakin bijak, pintar dan merasa punya keunggulan pribadi, biasanya kan pasti jatuhnya oh aku lebih hebat dari dia, dia lebih aku nggak lebih rendah dan sebagainya, macam-macam lah ya Bapak Ibu terkasih ya, sehingga merasa ya akhirnya itu membuat bisa semakin kita teguh bersatu, tapi juga bisa semakin tidak gitu ya. Nah, untuk itu Paulus mengawali dengan rasa syukur itu, tetapi justru rasa syukur itu ia teguhkan bahwa semuanya itu adalah karunia yang mereka terima dari Kristus. Jadi secara tidak langsung Paulus ini meneguhkan bahwa jemaat dengan segala kelebihannya, ingat, itu bukan karena kuat dan hebatmu, tapi karena Kristus. Itu hal poin pertama yang diteguhkan Paulus di tengah situasi yang ada gitu ya. Supaya mereka tidak jatuh pada kesombongan pribadi, tapi melihat bahwa segala sesuatu itu dari Kristus. Yang kedua, menariknya lagi Paulus ketika mereka melihat jemaat lebih mengunggulkan dalam konteks pemimpin secara manusia, karena kita lihat tadi Apolos, Kefas dan sebagainya gitu ya. Ia meneguhkan bahwa hey jangan berfokus pada pemimpin manusianya gitu ya, tapi lihatlah Kristus yang dia tidak terpecah-pecah, dia tidak terbagi-bagi, dia adalah satu untuk seluruh umat, sehingga itulah yang mendatangkan kesehatian sepikir dalam jemaat, sehingga Paulus meneguhkan agar apapun itu permasalahannya, apapun itu yang menjadi dinamika, fokuslah pada Kristus sehingga kita kembali mengingat panggilan, mengingat tuntunan Tuhan sebagai jemaat supaya kita bersatu sehati, sepikir untuk kemuliaan Tuhan melalui karunia-karunia yang dianugerahkannya di dalam Kristus. Jadi ada dua poin sebenarnya yang menjadi refleksi ataupun
peneguh kita pada hari ini, jemaat yang terkasih gitu ya. Ketika kita mengalami perselisihan, entah di konteks jemaat, ataupun saya bilang tidak hanya sekedar konteks jemaat, konteks kita berkeluarga, bermasyarakat gitu ya. Ketika kita jatuh pada kesombongan akan kelebihan kita, akan apa yang ada pada kita, maka itu sebenarnya bisa jadi pemicu perselisihan. Sehingga kembalilah ingat bahwa sehebat apapun kita, itu dari Kristus dan hanya untuk memuliakan nama Kristus. Sehingga tidak ada ceritanya kita akhirnya saling merasa paling hebat dan merasa Menyombongkan. paling kuat gitu ya. Lalu yang kedua, kita diingatkan juga bahwa fokus kita ketika menjalani kehidupan beriman jangan pada manusia gitu ya. Rasanya kalau ini sering terjadi ya, jemaat yang terkasih ya, kalau konteksnya di gereja ya biasalah aku lebih senang pendeta A, B, C, D atau pemimpin A, B, C, D kalau konteksnya pemimpin sebuah kepengurusan atau apapun lah itu ya. Nah, ini jangan sampai membuat kita terlalu bahasanya jatuhnya bisa memberhalakan manusia sehingga lupa bahwa pemimpin sejati kita itu adalah Kristus gitu ya. Sehingga apapun ceritanya kita tetap mengarahkan hati, jiwa dan pikiran kita kepada Kristus. Ini yang menjadi peneguh kita jemaat terkasih sehingga dalam konteks kita beriman, baik di gereja, masyarakat, ataupun di keluarga besar kita, yang mungkin di keluarga pun kita bisa jadi berbagai-bagai interdominasi gitu ya. Ada yang gereja Katolik, ada GKJ, ada yang mungkin karismatik. Nah, itu pun jadi perjuangan untuk kita melihat semua satu dalam Kristus, kecuali mungkin beda dalam tanda petik tidak konteks gereja gitu ya. Nah, itu pun tetap kita lihat dengan kacamata universal, dia tetap ciptaan Tuhan. Jadi jemaat yang terkasih, hari ini kita mau diteguhkan seberat apapun permasalahan yang ada di antara kita, baik dalam berjemaat, dalam berkeluarga, bergereja, bermasyarakat, fokuslah pada Kristus supaya kita tetap diteguhkan untuk melakukan hal-hal yang baik yang memuliakan nama Kristus melalui karunia yang kita miliki. Dan firman ini tidak hanya untuk Bapak Ibu dan yang mendengarkan dari YouTube, Mbak Aban pun diteguhkan begitu ya. Karena firman ini lagi-lagi mengingatkan khususnya sebagai pendeta gitu ya, hati-hati dengan dalam konteks misalnya jemaat terlalu membanggakan, mengunggulkan, harus diingatkan tidak, Tuhan yang hebat. Atau misalnya pun kalau ada jemaat yang misalnya sebaliknya tidak membanggakan atau yang lebih ke tanda petik bisa jadi merasa kurang dan sebagainya, ya tetap meneguhkan bahwa ingat bukan kamu yang sempurna, tapi Kristus. Sehingga percayalah bagi mereka yang membutuhkan kesempurnaan, ya kesempurnaan itu tetap dalam Kristus. Pun bila mereka melihat ada yang lebih unggul dan sebagainya gitu ya. Jadi jemaat terkasih, mari kita saling meneguhkan, menguatkan di dalam Kristus, supaya kepedulian kita letakkan pada Kristus. Kalau itu kita letakkan pada Kristus, maka pada siapapun sebenarnya kita mampu untuk melakukan aksi-aksi kepedulian kita yang memberikan pengharapan buat orang sekitar kita. Amin. Tuhan meneguhkan kita. Kita akan responi firman ini dengan satu pujian, karena Paulus sedang meneguhkan konteks jemaat dan itu biasanya berkaitan dengan kehidupan bergereja, maka kita pujikan gereja bagai bahtera supaya meneguhkan kita bahwa Tuhanlah yang menuntun setiap gereja-gereja umat miliknya untuk tetap teguh di tengah tantangan yang ada. Bahtera di laut mengarahkan hai seberang, mengamuklah samudera dan badai gelombang zaman menghempas dan sulit numpang pun bertanyalah selagi berjerih. Labuhan abadi
Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh ya Bapa, ketika kami berbicara gereja, baik secara pribadi maupun secara komunal, khususnya konteks gereja-gereja di muka bumi ini, khususnya GKJ Yeremia, kami sadar tantangan-tantangan itu akan selalu ada, baik dalam diri, baik dalam komunitas maupun luar kami, akan ada banyak hal-hal yang bisa menggerus motivasi ataupun tujuan kami ketika kami tidak terfokus pada hal yang paling dasar dan utama seperti yang diingatkan Paulus dalam firman Tuhan kami hari ini. Tuhan, teguhkanlah kami sehingga di tengah segala kehebatan yang kami punya, kami sadar bahwa semuanya itu hanya dari Kristus, dari Engkau ya Tuhan, sehingga ketika kami sadar itu dari Tuhan, maka apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga kami sungguh-sungguh bersyukur sekalipun kami memiliki banyak pemimpin dalam konteks pendeta ataupun konteks majelis, pengurus, atau siapapun itu yang terlibat untuk menuntun, meneguhkan kami dalam proses kebersamaan kami sadar bahwa pemimpin kami yang sejati adalah Engkau, Kristus, Sang Pemilik kehidupan kami, pemilik gereja, pemilik umat-Mu, sehingga sungguh-sungguh kami bisa dapat sehati sepikir bersatu dalam tuntunan Tuhan, sekalipun dengan segala kerapuhan kelemahan kami tetap saling menguatkan dan saling berusaha untuk melakukan apa yang surut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan yang menuntun setiap kami anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi, sebagai kepunyaan-Mu, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami senantiasa bersuka cita dan melakukan kepedulian kami sehingga memberi harapan buat keluarga, gereja, masyarakat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.